Anyway di kamar anak-anak kita juga nggak pasang TV sama sekali. Kita pengen Oke. mereka tetap berinteraksi dengan kita. Jadi memang TV-nya hanya ada di living room dan juga hanya di kamar utama ini. Fungsinya ditambahkan ya berarti ya. Jadi ada walk-in closet, ada kamar mandi, terus di sini jadi kayak ruang keluarga ya. Tadi kita by the way belum ke dapur yang bawah ya. Nanti kita balik lagi ya coba ya. Ternyata pas saya tadi sempat masuk ke ruangan ini, ternyata keren banget. Yuk kita coba lihat yuk. Lagi ada anak-anak ya Mbak? Udah pindah. Udah pindah. Nah ini kamar utama. Nah ini waduh keren banget sih ini kamar utamanya. Kayak apartemen sendiri nih Mbak nih, karena punya banyak fungsi nih kayaknya. Kita ke sini dulu ya. Ini storage-nya walk-in closet ya berarti ya kalau ini ya. Iya, jadi walk-in closet di mana ada untuk penyimpanan pakaian, lalu sekaligus juga ada tempat untuk berdandan gitu ya, dan itu dekat dengan area kamar mandi. Gitu. Ini kamar mandinya. Di sini ada, kita bisa ngelihat ke area luar juga di sini. Ini saya tampilin ya, kurang lebih kayak gini tuh. Ini juga lemari ya? Kalau saya ini juga lemari di balik cermin ini, lemari, terus di sini buat rias ya Mbak. Ya, nah ini aku juga mau kasih tips nih untuk teman-teman yang wanita ya. Kalau memang tempatnya juga terbatas, ini bisa dipakai buat kerja juga, bisa dipakai buat rias juga, dan kacanya bisa di sini. Jadi tinggal nyalain lampunya. Nah, gitu. Jadi menghemat tempat juga. Jadi udah ada lampunya, udah langsung bisa berias diri di sini. Iya. Nah, itu kosmetiknya juga ada di situ. Betul. Jadi lebih rapi gitu. Nanti kalau mau kerja ya tinggal ditutup. Ya, bisa buat jadi apapun, buat makanan. Multifungsi ya berarti ya. Multifungsi. Tinggal dibuka. Nah, kalau buat bapak-bapak juga bisa sih, kalau punya hobi mau naro tools segala macam, mouse segala macam bisa. Betul. Ya kalau mau dandan ya silahkan. Bisa juga di situ. Oke, nah ini saya muter sedikit ke sini nih. Nah, ini adalah kamar mandinya ya. Nah, ini kamar mandinya nih. Ini kelihatan dari area ruang tidur. Ini kamar mandi di ruang tidurnya seperti ini. Jadi terbuka gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya ada yang mandi kelihatan atau gimana? Nah, ini nih yang banyak ditanyain juga nih ya, gitu ya. Boleh Mbak, sebenarnya di ini. Coba apa sih? disimulasikan. Ya. Jadi kita terinspirasi dengan kamar mandi hotel sebenarnya ya, karena kan di hotel kan pencahayaannya terbatas, ruangnya terbatas. Nah, kita pengen kan kamar kita tuh terang gitu, termasuk kamar mandinya juga. Jadi kita membuat ada kacanya gitu di bagian depan. Nah, kalau mandi tinggal diturunkan, ada roller blind-nya. Jadi jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir diintip ya. Jangan khawatir diintip. Kan kalau misalnya di hotel kan juga pasti ada tutupannya juga ya, ada blindnya juga gitu. Nah, jadi ini dipraktekkan oleh Pak Eri. Mas Eri. Mungkin kalau di hotel kan otomatis ya, kalau ini otomatis ya, pakai otot ya. Gitu. Oke, nah itu asik ya. Di kamar mandinya beda ya dengan konsepnya sedikit berbeda ya dengan yang di kamar mandi lain ya Mbak? Ya, karena tentunya ini yang kita pakai sehari-hari, kita pengen lebih nyaman, lebih berkesan luxury ya, gitu. Jadi kembali lagi nih sama seperti aku sebutkan, pengen konsepnya hotel gitu ya. Jadi pemilihan keramik ininya pun juga kita pengennya yang lebih lux gitu ya, baik keramik ini maupun keramik yang abu-abunya gitu. Nah ini untuk lantainya pakai granit juga kalau nggak salah, yang motifnya kasar ya, biar nggak licin ya. Terus 60 kali 60 ini ya. 60 kali 60. Terus di area klosetnya juga ada sedikit storage ya buat memperindah dan simpan tisu. Naruh tisu juga. Oke. Nah,
ini nih yang banyak nanyain juga nih Mas Apa tuh, Mbak? Juanda, Hmm. gantungan anduk. Nah, Oke. begitu saya sharing gantungan anduk banyak banget gitu yang Hmm. nanya ya. Jadi tadinya kita pengen yang standing ladder gitu ya, tangga yang standing. Tapi ternyata karena terbatas tempatnya, saya pikir udah langsung saya ini aja deh, saya bikin fix aja gitu. Jadi ini juga salah satu cara ya. Jadi anduknya bisa suami, saya dan anak-anak juga kalau pas lagi bareng di sini juga bisa ditaruh di sini seperti itu. Jadi lebih indah ya. Estetik juga ya. Nah, kalau tempatnya terbatas bisa pakai ini ya. Tapi kalau misalnya ada ruang bisa pakai yang model tangga gitu ya juga ya. Standing ya, lagi model juga ya sekarang ya. Nah, ini juga menarik nih, bukaannya di dua sisi nih. Nah, iya, ini juga salah satu juga ya hasil dari diskusi kita dengan arsitek ya. Jadi berdasarkan diskusi akhirnya kita pilih dengan yang ada dua ya bukaannya ya, sehingga lebih hemat tempat gitu. Oke, lebih hemat tempat dan bisa pakai itu ya, sliding ya gitu ya? Betul. Jadi setengah-setengah tuh. Dan kita benar-benar pengen suasananya kayak di hotel deh gitu ya. Gitu ya? Jadi benar-benar pengennya yang lebih luxe ya buat di rumah kita sendiri. Oke. Nah, ini tampilan udah kelihatan ya, nggak nampilin pantulan saya ya. Nah, ini unik di sini karena ada 2 TV ya, Mbak. Nah, ini unik banget nih. Ada 2 TV di sini. Gimana tuh, Mbak, cara nontonnya tuh? Nah, ini juga kita kemarin bingung kan, ditanya sama arsiteknya atau desain interiornya tuh TV-nya mau ditaruh mana? Mau ditaruh tempat tidur atau mau ditaruh di di depan situ kan ada sofa ya gitu. Nah, kita bilang kita suka dua-duanya gitu. Jadi gimana keputusannya akhirnya kita pasang dua-duanya. Anyway, di kamar anak-anak kita juga nggak pasang TV sama sekali. Kita pengen mereka tetap berinteraksi dengan kita. Jadi memang TV-nya hanya ada di living room dan juga hanya di kamar utama ini. Jadi kamar utama ini juga tempat anak-anak ngumpul juga berarti ya? Betul, kita masih suka umpel-umpelan berempat. Umpel-umpelan ya, oke. Ini nggak umpel-umpelan, Mbak, ini besar, Mbak. Jadi memang fungsinya ditambahkan ya berarti ya. Jadi tadi ada walk-in closet, ada kamar mandi, terus di sini jadi kayak ruang keluarga ya. Bisa jadi ruang keluarga ya, tempat ngumpul juga. Dan di situ ada balkon juga di situ ya. Iya. Oke. Kita kebetulan berdua sering work from home. Jadi kita udah bagi-bagi area gitu. Kalau saya areanya di sini. Gitu. Kalau suami di bawah. Oh gitu. Iya, memang kita lagi banyak work from home sih. Nah, itu balkonnya boleh kita lihat ya? Ya, mari. Nah, ini balkonnya, wah agak serem juga nih, Mbak ya, nggak ini ya, kelihatannya serem ya. Iya, kita pilih memang railingnya pakai kaca. Ini ada pelindungnya ternyata. Tadi saya lihat dari jauh kayak nggak ada apa-apa loh, ternyata ada kacanya. Iya, dan ini cantilever ya, jadi bawahnya nggak ada kolom lagi. Oh gitu, menggantung ya, oke. Nah, ini simpel banget kalau teman-teman yang mungkin ngerawat tanaman susah ya, cukup tanaman-tanaman ya dalam pot ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini juga vinil, pakai vinil juga, motif herringbone. Terus, nah itu partisi ya. Jadi buat apa ya? Membagi fungsi ya. Jadi kamar tidur bisa dibagi fungsi pakai partisi seperti ini. Di baliknya tadi ada tempat makeup ya. Betul, supaya begitu buka pintu kan juga nggak langsung melihat tempat tidur ya. Jadi ini juga sebagai pembatas supaya nggak langsung melihat tempat tidur. Dari sisi feng shui bagus juga ya, berarti ya. Betul. Oke. Oke. Nah, ini banyak cermin di sini biar terlihat lebih luas ya, Mas. Iya. Oke. Betul. Nah, kita coba boleh balik lagi ke dapur. Saya tadi kelewatan ya dapurnya ya. Ya, mari. Sambil kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, ini tadi saya kelewatan nih. Asik banget.
Tadi kelewatan ya saya, Pak? Iya betul Mas. Nah, ini dapur mungilnya. Jadi ada satu dapur ya Mbak sini ya? Iya, jadi hanya satu dapur. Nah, ini pun juga apa namanya, decision-nya itu karena arsiteknya juga mendengarkan aspirasinya saya kan. Dia bertanya, apakah saya suka masak? Ya, saya bilang saya nggak suka masak gitu. Yap. Tapi saya suka untuk table setting. Ya, jadi Oke. makanya arsiteknya akhirnya memang menyarankan dapurnya kalau gitu nggak perlu besar-besar untuk apa gitu ya, karena homeownernya nggak terlalu suka masak, jadi dibikin yang simple aja gitu. Tapi tentunya diukur jika ada 2 atau 3 orang berada di dalam area yang sama, harus tetap cukup juga untuk pergerakan manusianya seperti itu. Oke. Sehingga akhirnya dipilihlah kita lebih pilih kitchen island-nya yang lebih besar, yang jadi main areanya, sementara untuk area dapur kita bikin cukup kecil mungil ini aja. Oke. Nah ini juga di sini ada bukaan dan ada akses pintu juga ya dari garasi ya. Betul. Dari garasi atau carportnya. Di sini ada gudang ya. Ya, jadi itu di bawah tangga. di bawah Ya. tangga ada gudang. Jadi ada beberapa area belum bisa di-share. Mungkin nextnya ya kita kunjungan lagi, nanti kita share ruang kamar tamunya, gudangnya, sampai mungkin nanti ada Service areanya service juga belum ya. areanya, Banyak yang nanya juga sih. rooftop Oh ya, dan rooftop. kam- Ini ruang keluarga keluarganya. yang barunya nanti. Nah, sekarang kita mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Kita singkat aja nih jawab pertanyaannya. Ya. Oke, kita coba tampilkan pertanyaan. Wah, sudah banyak sekali ya. Kalau ukuran kamar tamu berapa kali berapa? Ukuran kamar tamu. Oh, yang di bawah ini. Yang di bawah ya berarti ya? 3 kali 3 kali 3 ya ukuran kamar tamu. Oke. Ini lampu gantungnya bagus ya. Iya, saya suka banget nih lampu gantungnya. Ntar saya bawa pulang ya. Ya, ini teman saya juga kemarin coba cari. Sebenarnya ini di S Hardware atau Informa ya. Tapi kebetulan ininya katanya adanya yang gold gitu. Jadi yang hitam oke. udah agak sulit ya. Iya, nanti. Saya juga pernah lihat sih di online shopping juga ya. Ada beberapa, mungkin nggak mirip seperti itu, tapi kurang lebih inilah mewakili ya desainnya. Bongkar total atau renovasi? Tadi bongkar total ya berarti Iya. ya. Ini renovasi ketiga, tapi yang renovasi ketiga ini akhirnya bongkar total. Kenapa ukuran dapurnya mungil? Karena tadi homeownernya tidak senang masak. Nah, mungkin nanti kalau senang masak tiba-tiba berubah senang masak, nah ini bisa dijadiin. Iya, nanti kitchen island-nya, ya banyak teman-teman saya bilang, kamu kok sayang sekali kitchen island-nya nggak ada kompornya sekalian gitu, dan buat cuci piringnya sekalian. Nah, itu mungkin nanti ya. Jadi nextnya mungkin bisa berubah lagi nanti ini. Nanti kita datengin lagi di sini, oke? Nanti biro arsiteknya namanya apa tadi? HLZR ya? HLZR. Ukuran kamarnya berapa? Ukuran kamar di atas berapa? Gede banget ya, Mbak? Iya, tadi berapa? 5 5 kali kali 10 ya. Jadi kita dari ujung ke ujung, kedalamannya lalu ke sampingnya 5. Ukuran kamarnya 5 kali 10, cuman fungsinya ada 5 fungsi ya? Ada 5 fungsi, betul. Ada 5 fungsi, jadi dapat apa ya? Ya jadi hemat tempat juga jadinya karena dapat fungsinya banyak. Oke, terus jendela lantai atasnya ada safety nggak tuh untuk anak-anak? Ada ya? Iya, kita sebenarnya kasih ada kabel ya atau small wire yang nggak kelihatan gitu. Oke. Iya. Terus meja riasnya itu beli yang udah jadi atau customize? Nah, untuk double B house ini juga memang banyak yang menanyakan. Kita borongan semuanya di customize oleh desain interior kita juga, sama ya di HLZR ya. Jadi memang sekalian ya, pas di Sekalian. desain udah di ini juga ya. Di Iya, memang desain keuntungannya interior. customize karena bisa disesuaikan ya dengan ruangan kita. Kalau nggak salah ada juga sih memang yang brand-brand yang memang punya meja seperti itu ya. Nanti boleh dicek juga tuh di beberapa brand. Saya pernah lihat juga kok. Pintu masuk utama berbahan apa? Tadi udah dijelasin ya, kurang lebih Pintu sama masuk ya. utama Apa bahannya beda? dari Beda juga. Kayu besi ya. Oke. Detail tangganya tadi udah ya. Tangganya udah kita share, detailnya itu pakai vinil untuk lantai
di tangganya. Terus ada handrailnya juga dari apa tuh Mas ya? Kayu atau apa itu? Dari apa namanya? Multiplex ya? Dari Dari multiplex. multiplex nih, saya coba sorot ya. Dibungkus sama Ini ya. Dibungkus HPL ya, Dibungkus jadi dari HPL. multiplex dibungkus HPL. Pakai kipas angin atap apa nggak masuk angin? Apakah mendingan pakai AC? Saya sih enggak sih. Enak Ya, juga sih. kebetulan ini kipas angin. Kenapa sih kita kipas angin? Karena konsepnya adalah open air dan open space. Sebenarnya kalau arsitek kita sama desain interior mau pakai AC atau mau pakai kipas nih. Karena kita sukanya yang tadi dari alam kena angin dari luar dari garden lalu di sini keluar lagi di belakang. Jadi sirkulasi udara sudah kita pikirkan dan cahayanya juga. Jadi kalau kita pasang ceiling ya. Ceiling ini ada remote-nya dan bisa diatur fan-nya sih. Dan dia kalau kebetulan nih kipasnya bisa two way air. Ya, jadi bisa nyemprot ke bawah, bisa nyemprot ke atas. Oke, jadi Gitu. bisa menyembur dan bisa menyedot Iya, ya. benar. Jadi kalau mau sepoi-sepoi tinggal dirubah arah putarannya, dia akan dorong ke atas. Oke, nah itu mungkin jadi solusi juga. Nah, Ya. memang plus minus open space ini ya otomatis kita juga bisa ngakalinnya pakai kipas angin ya, karena memang kalau kita pakai AC sangat boros ya karena terbuka. Ya, dan nggak enak juga sih kalau selalu lama, apalagi WFH terus sama sekolah online. Jadi kalau di dalamnya pakai AC terus, kita pas lagi keluar panas gitu ya. Jadi nggak kurang sehat juga sih gitu. Jadi kita dan yang terakhir kita juga kamar benar-benar comfort karena pakai AC gitu. Jadi harus misalkan mau comfort ya lebih baik masuk kamar, ngobrol atau menonton TV gitu kalau mau comfort. Ini pertanyaan menarik juga nih. Banyak kaca gitu bagian kamar mandi ada kemungkinan ada bekas kerak air nggak ya di bagian kaca? Nah, iya itu dia PR-nya ya. Jadi kita harus rajin nih habis selesai mandi ya langsung dibersihkan seperti itu. Jadi Oke. tidak meninggalkan kerak air. Nah, ini saya sedikit keliling lagi. Saya coba dari area tamannya ya. Oke, nah gimana ya? Teman-teman, seru kan ya? Semoga menginspirasi kita semua untuk mewujudkan rumah impian yang lebih nyaman. Untuk teman-teman homeowner, inspiratif, desainer, arsitek, profesional terkait hunian yang ingin sharing, boleh kontak saya ke Ajuanda atau kontak Idea Online. Semoga kita bisa berkolaborasi dan memberikan inspirasi-inspirasi positif. Idea Lovers, jangan lupa follow Instagram Idea Online Tabloid Rumah, subscribe channel YouTube Idea Rumah, like akun Facebook Idea Online, dan juga follow akun narasumber inspiratif kita yang ini, Double B House. Oke, nah ini sekarang di lantai keduanya ya. Karena tadi nggak usah masuk lagi ke kamar ya. Oke, ini area ruang keluarga di lantai 2. Mas Eri dan Mbak Pisa, sebentar lagi kita harus akhiri sharing serunya. Terima kasih telah menginspirasi saya dan Idea Lovers pada kesempatan ini. Saya Ahmad Juanda dari Idea bersama Mas Eri dan Mbak Pisa undur diri. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih telah Terima kasih. menonton. Sehat selalu. Terima kasih.